Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Latif dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konflik dalam keberagaman dan kaitan dengan harmoni dalam keberagaman serta integritas nasional. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Kita memiliki ratusan suku bangsa, berbagai agama, bahasa, daerah, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga, namun apabila tidak disikapkan dengan baik, keberagaman juga dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling menghargai agar terciptanya harmoni dan persatuan bangsa. Adapun pengertian konflik dalam keberagaman, konflik adalah suatu keadaan ketika terjadi pertentangan, perselisihan, atau perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, konflik dapat muncul karena adanya perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, maupun perbedaan pandangan hidup. Konflik sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial karena setiap orang memiliki latar belakang dan cara berpikir yang berbeda. Konflik harus diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian dan perpecahan. Faktor penyebab konflik dalam keberagaman. Beberapa faktor penyebab konflik antara lain yaitu perbedaan individu. Setiap orang memiliki karakter, pemikiran, dan pendapat yang berbeda. Perbedaan ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Yang kedua itu perbedaan kebudayaan. Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda. Kurangnya pemahaman terhadap budaya lain dapat menyebabkan munculnya prasangka dan pertentangan. Dan yang ketiga itu perbedaan kepentingan. Konflik juga dapat muncul karena adanya kepentingan yang berbeda antara individu atau kelompok, misalnya dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Dan yang keempat itu ada kesenjangan sosial. Ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang memicu konflik. Yang kelima itu kurangnya toleransi. Tidak menghargai perbedaan agama, suku, atau budaya yang dapat menyebabkan perselisihan dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah penyebaran hoax. Informasi yang tidak benar atau berita palsu dapat memicu kesalahpahaman dan memperbesar konflik yang sebenarnya dapat dihindari. Dampak konflik dalam keberagaman. Konflik memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya itu menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan menimbulkan kerugian materi dan psikologis, mengganggu keamanan dan ketertiban, menghambat pembangunan nasional. Adapun dampak positif yaitu menunjukkan kesadaran untuk memperbaiki hubungan sosial. Kedua itu mendorong masyarakat mencari solusi terbaik. Yang ketiga itu mencari sarana evaluasi terhadap masalah yang terjadi. Walaupun memiliki dampak positif, konflik juga tetap harus diselesaikan secara damai agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Contoh konflik dalam keberagaman. Beberapa contoh konflik yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu perbedaan pendapat saat kelompok sekolah, dan adapun perselisihan antara warga karena perbedaan kepentingan. Konflik akibat toleransi terhadap perbedaan agama. Konflik yang dipicu oleh ujaran kebencian di media sosial. Konflik karena kurangnya penghargaan terhadap budaya lain. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa konflik dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Adapun cara mengatasi konflik dalam keberagaman. Untuk mengatasi konflik diperlukan beberapa langkah. Pertama itu musyawarah. Salah diselesaikan melalui diskusi dan mencari kesepakatan bersama. Dan adapun toleransi, hormati perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Dan adapun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan rasa saling percaya. Adapun penegakan hukum. Apabila konflik melanggar aturan, maka perlu diselesaikan melalui hukum yang berlaku. Adapun mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan
umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman adalah keadaan ketika masyarakat yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan saling menghormati. Harmoni menjadi sangat penting karena Indonesia terdiri atas berbagai macam latar belakang. Nilai-nilai yang mendukung terciptanya harmoni, yang pertama itu toleransi, gotong royong, saling menghormati, saling membantu, menghargai hak dan kewajiban orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh harmoni dalam kehidupan sehari-hari yang itu pertemanan tanpa membedakan suku atau agama, membantu tetangga yang saling mengalami kesulitan, mengikuti kegiatan gotong royong lingkungan masyarakat, menghormati teman yang saling menjalankan ibadah, menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Dengan menerapkan sikap tersebut, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih damai dan nyaman. Hubungan konflik dengan harmoni dalam keberagaman. Konflik dan harmoni merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika masyarakat tidak memiliki sikap toleransi dan saling menghargai, maka konflik lebih mudah muncul. Sebaliknya, apabila masyarakat mampu menjaga harmoni, maka konflik dapat dicegah atau diselesaikan secara damai. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki kesadaran bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan, melainkan kekayaan yang harus dihargai. Kaitan dengan integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok yang berbeda menjadi kesatuan bangsa Indonesia. Integrasi nasional sangat penting karena Indonesia memiliki keberagaman yang sangat besar. Beberapa faktor yang mendukung integrasi nasional yaitu adanya Pancasila sebagai dasar negara, semangat Bhinneka Tunggal Ika, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, rasa cinta tanah air, sikap toleransi dan gotong royong. Jika konflik dapat diselesaikan dengan baik dan masyarakat mampu hidup harmoni, maka integrasi nasional akan semakin kuat. Sebaliknya, jika konflik terus terjadi dan tidak diselesaikan, maka persatuan bangsa dapat terancam. Adapun kesimpulan berdasarkan pemahaman yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa konflik dalam keberagaman merupakan pertentangan yang muncul akibat adanya perbedaan dalam masyarakat. Konflik dapat disebabkan oleh perbedaan budaya, kepentingan, kurangnya toleransi, serta kesalahpahaman. Untuk mengatasi konflik diperlukan sikap toleransi, komunikasi yang baik, musyawarah, dan menghargai terhadap perbedaan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, akan terciptanya harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman sangat penting untuk memperkuat integrasi nasional, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Adapun penutup dari saya yaitu sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.